Shalom Sobat BMTV, kembali lagi di acara Tom Talk of Many, tokoh Alkitab masa kini. Puji nama Tuhan, boleh hadir kembali di malam hari ini, bertemu dengan sobat-sobat BMTV dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya nih? Pastinya luar biasa saudara kan? Amin, amin. Ya, di malam hari ini kita akan ada kedatangan dua tamu yang mereka ini masih muda-muda gitu kan. Ya mungkin nanti Sobat BMTV bisa mendengar lah kesaksian, cerita-cerita dari anak-anak muda ini untuk kita sama-sama belajar bersama untuk mendengar setiap kesaksian mereka. Semoga melalui setiap apapun yang boleh mereka bagikan itu bisa memberkati setiap kita. Nah, bagi sobat-sobat BMTV dimanapun kalian berada, sabar dulu. Nanti kita akan langsung suruh masuk aja gitu kan ya. Tapi sebelumnya akan ada pariwara yang mau lewat dulu. Kak, nyuwun permen karete. Bu, adek niki lho nyuwun permen karet terus. Aja dikei, Kak. Goro-goro ora sengaja ngelek permen karet dadi mondok ning rumah sakit. Ya, ibu loh, aku pengen permen karet, Bu. Bu, nek kowe dadi aku piye? Ya wegah, Bu. Aku sampeyan yo sampeyan. Durung rampung ling ngomong, Bu. Iki lho, anakku sing cilik ki pengen banget permen karet. Jane yo mesake, tapi kok yo resiko. Lah mbok dikei to, Bu. Lah kae mondok ning rumah sakit suwe lho, Bu. Trauma aku dadian. Dadi wong ki mbok kaya aku ngene lho, Bu, solutif. Kae lho, ning Jalan Dr. Sutomo Solo ana es Bangjo, dodol es permen karet. Wes, ra perlu wedi neh. Iki nek dilek, ngelake dadi ilang dan ra mungkin mlebu rumah sakit. Malah rasane kaya mlebu ning kolam renang, Bu, saking segere. Nyat sampean iki pancen oh ye. Hadir di kota Solo, pelepas dahaga dan pemuas rasa lapar. Es Bangjo menghadirkan es abang, kuning, ijo dengan rasa permen karet, Thai tea, dan green tea. Harganya ramah sama kantong loh. Semua makanannya di bawah 10.000. Murah kan? Tunggu apa lagi? Segera merapat ke Es Bangjo yuk. Di Jalan Dr. Sutomo nomor 19, Penumping, Lawean, Surakarta. Alamat Es Bangjo juga tersedia di Google Maps. Es Bangjo, sahabat dompetku. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Shalom Sobat BMTV, kembali lagi di Talk of Many, tokoh Alkitab masa kini. Nah, di samping saya ini sudah kedatangan tamu yang saya janjikan tadi di awal ya. Nah, ini mungkin boleh langsung perkenalkan dulu. Dari siapa bebas lah, siapa dulu? Dari saya dulu. Ya, perkenalkan nama saya Joshua Giasi. Saya bekerja sebagai full timer di yayasan, melayani di Fair Generation juga. Itu aja. Kalau saya Abednego Bani, biasa dipanggil Bani. Saya kuliah di STT KDSI, pelayanan di Fair Generation. Oke, jadi kalian ini lagi melayani di Fair Generation ya? Ya. Kalau GASI ini full time. Benar. Kalau Bani OTW full time. Belum, masih kuliah. Jadi Bani ini masih kuliah. Kalau ngomong-ngomong umur kalian berapa ini? Kalau saya 21. Saya GASI 21, Bani 18. Jadi 3 tahun ya. Kalau Mas Fajar 22. Ya, ini kita ngobrol-ngobrol santai aja lah di sini lah. Kemarin ketika Mas Fajar bikin materi ini tuh kayak teringat gitu kan, ada satu tokoh Alkitab ya, kita tahu namanya itu adalah Timotius. Jadi Timotius ini adalah orang yang bisa dibilang apa ya, dia dari keluarga yang
cukup berpendidikan. Jadi keluarganya itu takut akan Tuhan dan sudah mengenal Tuhan dari keluarganya. Makanya si Timotius ini juga dididik oleh keluarganya itu takut akan Tuhan sejak kecil gitu kan. Ceritanya kan gitu. Terus sampai suatu titik bertemu sama Paulus kan, akhirnya diajak untuk melayani gitu kan. Lah, Mas Fajar mau tanya dulu nih, kalau kalian nih kan masih muda ya, maksudnya aku melihat kalian tuh ya seperti kayak Timotius ini loh, masih muda sudah melayani gitu kan. Nah, Mas Fajar mau tanya, kalau Timotius kan sejak kecil sudah apa ya, bisa dibilang kenal Tuhan, sudah dibilang takut akan Tuhan. Kalau kalian gimana nih? Kalau kehidupan kalian pribadi gimana? Kecilnya itu maksudnya sampai kalian menemukan panggilan untuk melayani itu ceritanya gimana? Mungkin dari Gasi dulu aja. Oke, ya. Kalau saya dari kecil itu sebenarnya dari orang tua juga ya ke gereja dan seperti itulah, intinya juga mengenal Tuhan. Cuma waktu kecil kan juga masih belum tahu lah, maksudnya ya. Baca ya juga baca sekedar baca Alkitab seperti itu masih kecil, dan waktu itu juga sekolah minggu pun nggak lulus, saya tinggal lari malah. Jadi sekolah minggu saya lari, saya malah bermain. Oh, gitu. Jadi sampai sekarang pun nggak lulus sekolah minggu. Oh iya. Masih muda pun juga pada waktu itu juga nggak ikut youth juga, jadi ikutnya itu ibadah umum sama orang tua ya, seperti itu terus ibadah ya, komunitas gitu ya. Jadi nek dikatakan untuk mengenal Tuhan dalam itu juga enggak, jadi ya masih ikut-ikutan lah kayak gitu, kecil seperti itu. Kalau Bani? Sama. Sama. Ya dari keluarga sendiri emang Kristen. Ke gereja juga tapi cuma ibadah umum. Oh gitu, jadi enggak yang benar-benar melayani juga gitu ya. Oke, berarti hampir dari kalian tuh sejak kecil juga enggak yang kayak apa yang Timotius ini ya mungkin ya. Nah, tapi kalau waktu kapan sih kalian tuh menemukan arti melayani? Maksudnya kayak kalian tuh akhirnya di umur berapa, mungkin bisa dikatakan di umur berapa kalian tuh tergerak untuk melayani jiwa-jiwa, mungkin seperti itu. Mungkin bisa diceritakan ya, singkat aja mungkin ya, karena ya itu dari latar belakang yang seperti itu, dan ya dulu ngertinya itu ya di First Generation ini. Oh, jadi First Generation ini apa sih? Mungkin ada yang nggak tahu nih, mungkin boleh diceritakan singkat aja. First Generation itu apa? Generation itu ya pergerakan anak muda juga untuk pelayanan di sana. Itu pusatnya di luar mana? Biasa di Solo. Oh, di Solo. Tapi di kota-kota itu apakah ada? Ada, kalau di kota-kota juga ada, di pulau, di luar pulau juga ada. Di mana aja tuh? Mungkin boleh disebutin. Mungkin kalau ada teman-teman sobat BMTV yang mau join gitu kan bisa. Di Solo Raya pun juga ada. Solo Raya ada. Di luar kota Tanjung Balai, Kalimantan, Ambon, ya seperti itu. Berarti bisa dibilang kota-kota besar ya ada, cuman ya emang belum menyeluruh semua ada ya. Oke. Berarti dari First Generation itu kalian baru bisa dibilang mengerti melayani gitu. Ya, benar. Bani juga? Juga. Oke. Berarti itu tahun berapa? Kalau kalian dari tahun berapa? Nah, saya awal dari tahu First Generation ini kan dari 2013 waktu saya masih SMP. Itu kan awal-awal ya? Awal banget. Terus sampai menemukan satu titik untuk kalian apa ya, melayani, benar-benar melayani gitu, benar-benar melayani, tahu arti melayani gitu lah. Itu saya 3 tahun setelahnya, dari 2013, habis itu 14, 15, nah di 16 itu baru benar-benar sungguh-sungguh untuk melayani. Jadi 3 tahun itu, selama 3 tahun itu ya tobat enggak, masih benar-benar. Tahu. Berarti kalau 2016 umurmu ya 16 tahun. 16 tahun. Pas kelahiran 2000 ya. Oke, berarti 16 tahun tuh kalian sudah kayak tahu arti melayani. Kalau Bani gimana? Dari umur 17 ya. 17 17 itu ya dari First Generation ini juga ya? Iya. Berarti di retreatnya hampir sama ya, saudara sobat BMTV. Jadi anak-anak ini Gasi sama Bani ini mungkin
mengerti arti melayani gitu sejak benar-benar sejak muda gitu kan. Ya walaupun enggak dari kecil tapi dari umur yang bisa dikatakan masih muda itu mereka sudah mengerti arti melayani gitu kan. Jadi benar-benar luar biasa sekali gitu kan. Ya mungkin kita semua ya sobat-sobat BMTV dimanapun kalian berada, buat kalian semua juga anak-anak muda yang mungkin mendengarkan cerita kesaksian ini, sabar dulu ya. Mungkin habis nih kita mau tanya-tanya lagi. Jadi sobat-sobat BMTV sabar dulu karena ada pesan-pesan yang mau lewat dulu. Dikejar deadline, tapi inspirasimu tidur. Ada yang seru nih buat kamu, Awakening Cafe. Awakening Cafe bakal bangunin inspirasimu. Caranya gampang banget, tinggal kunjungin booth Awakening Cafe di Jalan Kabut nomor 99 RT 1 RW 23 Panggung Rejo, Jebres, Surakarta. Bisa dipesan lewat Gojek juga loh. Awakening Cafe keeps you awake. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Shalom Sobat BMTV, kembali lagi di acara Talk of Money, tokoh Alkitab masa kini. Nah, tadi kan kita sudah mendengar cerita singkat ya, baru singkat nih. Nah, ini kita mau tanya lagi sih. Sebenarnya kapan sih, maksudnya prosesnya itu bagaimana untuk kalian itu bisa benar-benar tadi ya, melayani gitu, melayani generasi itu, terpanggilnya itu prosesnya itu seperti apa ya? Mungkin kalian kan tadi cerita enggak dari kecil itu sudah benar-benar melayani Tuhan. Lah itu mungkin bisa diceritakan kesaksiannya gitu. Oke ya. Kasih dulu ya. Tadi dari kecil lah seperti itu. Kalau dulu juga nakal sih juga nakal ngerokok ya seperti itu, bicara kotor ya seperti itu, tetap ada lah seperti itu anak muda seperti itu. Dari yaitu dari kecil, terus banyak hal yang dilakukan juga, dan yaitu dari ketemu Fire Generation itu di sana di 2013 itu, dari pelayanan dari Fire Generation akhirnya saya ikut itu. Nah jadi proses saya itu nggak langsung, bahkan saya pun nggak inget kapan saya bertobat. Sampai nggak tahu. Saya nggak tahu kapan saya bertobat, karena pertobatan saya itu seperti ini. Jadi kayak prosesnya itu tobat kumat. Jadi untuk ngerti kapan saya bertobat sungguh-sungguh itu nggak tahu. Cuma kalau tahunnya itu ya 2016 itu saya ngerti benar, itu titik mulai saya menyadari saya hidup ngapain seperti ini. Artinya apa, tobat kumat ya seperti itu ngapain, nah kayak gitu. Nah jadi untuk prosesnya itu ya jatuh bangun selama 3 tahun itu ya cukup sulit juga, dan tapi puji Tuhannya kan saya nggak lari, maksudnya saya nggak lari keluar dari komunitas dan sebagainya. Jadi saya jatuh bangun tapi saya masih ada di komunitas itu. Nah jadi dari Firehouse itu, yang dari Fire Generation itu, dari Firehouse di sana setiap Jumat pada waktu itu. Nah dari sana saya terus mulai berubah di sana. Jadi gitu. Kalau ditanya kapan tobatnya nggak tahu, itu prosesnya cukup lama. Jadi apa, GSI ini ikut komunitas Fire Generation itu dan kayak bertumbuh di sana gitu. Nah, ya? bener. Oke. Kalau Bani? Kalau saya ya karena dari kecil itu kan enggak pernah aktif di youth, terus komunitas gitu. Yang Kristen, bener-bener Kristen. Jadi nih saya masuk itu malah ke komunitas yang salah. Oh, gitu. Komunitas yang salah. Di sana ada pergaulan yang buruk ya, kayak Mas Gasi mungkin ngerokok, alkohol dan lain sebagainya. Sampai satu titik kan belum lama di 2020 awal bulan itu di sana ada Natal Fire Generation. Oh gitu, ikut Natal ya? Ya, ikut Natal Fire Generation. Ikut Natal Fire Generation.
Terus singkat cerita ketemu sama satu orang di sana, kita tukar-tukaran kontak sampai akhirnya ikutlah saya ke Firehouse. Karena orang ini kan buat itu story WA tentang Firehouse. Ikut ke Firehouse, singkat cerita ketika datang ke Firehouse itu minggu depannya itu langsung ada retreat encounter. Oh, ada retreat Ada retreat encounter. Nah, di sana ikutlah retreat encounter dan di titik itulah benar-benar pertobatan saya mulai terjadi di sana. Terus sampai akhirnya di retreat itu pun bukan hanya saya ngalami pertobatan secara pribadi, tapi di sana juga nangkep hati Tuhan itu untuk jiwa-jiwa dan sekolah. Untuk melayani generasi gitu ya. Generasi. Luar biasa sekali saudara. Jadi ya ini melalui komunitas ya, walaupun mungkin enggak secara pribadi, tapi mungkin ada ikut komunitas, akhirnya mereka bertumbuh di sana dan mereka bisa mengalami Tuhan dari sana gitu kan. Jadi luar biasa sekali. Nah ini kan tadi kita kan Mas Fajar sering ngomong kalian memiliki hati untuk generasi, kalian melayani generasi. Sebenarnya apa aja sih bidang pelayanan yang kalian lakukan nih di Fire Generation atau di Firehouse? Itu bidang pelayanannya itu apa aja? Ya, kalau pelayanan ya kita juga ada RIS itu. RIS itu apa RIS? Nah, bukan Rockin Solo ya. Bukan Rockin Solo. Oke. RIS itu Revival in School. Jadi itu kalau di sekolah itu kan ada namanya Rock Race. Nah, ada Rock Race kan. Kayak persekutuan mingguan gitu. Benar. Nah, Rock Race itu ya Jumatnya itu kan biasanya ada ibadah lah seperti itu lah. Setiap sekolah hampir banyak ya, banyak sekolah tuh punya ibadah persekutuannya. Punya ibadah, tetaplah ada ibadah sekitar 1 minggu sekali lah kayak gitu. Lah kita bilangnya apa? Nembusi itu izin ya, izin sama gurunya untuk kita melayani di sekolah itu ya. Itu Revival School di sana kita pelayanan, akhirnya jangkau jiwa di sana juga, orang-orang dari sana kita follow up dan ya udah diajar untuk dididik lah seperti itu, dimentori ya seperti itu dari RIS-nya seperti itu. Terus ada lagi juga pelayanan di doa sekolah ya, ini pokoknya semuanya berhubungan dengan sekolah. Semuanya itu emang fokusnya ini pelayanan di sekolah-sekolah ya. Bener. Fokusnya di sekolah, ada doa sekolah ya. Doa sekolah itu beda lagi. Kalau RIS kan itu izin dari gurunya dan seperti itu. Nah, persekutuannya. Kalau doa sekolah ini apa? Doa sekolah itu dari anak-anaknya itu, nah mereka kita ajar untuk mereka punya hati Tuhan buat sekolahnya, untuk mereka berdoa bagi teman-temannya yang nakal lah seperti itu, untuk mereka adakan sendiri di sekolahnya, yaitu bisa setiap hari ya, tergantung anaknya seperti apa. Kalau dulu saya lakukan juga doa sekolah juga, nah itu setiap hari juga pelayanan seperti itu. Terus ada lagi nggak? Ya mungkin mentor itu ya, maksudnya kalau itu kan kayak doa sekolah dan bimbing doa sekolah seperti itu sama RIS-nya itu kan pelayanannya. Nah kalau secara kehidupan maksudnya bisa kapan aja, nah itu mungkin di mentoring, pembapaan seperti itu, jadi nemui anak satu persatu seperti itu, pemuritan, nah kayak gitu juga. Pelayanannya seperti itu sih. Jadi saudara sobat BMTV harus tahu juga ini, mereka ini kan melayani di tadi sudah disebutkan Revival in School, jadi melayani di sekolah-sekolah, di persekutuan sekolah-sekolahnya, sama ada doa sekolah ya. Benar. Doa sekolah itu jadi mengajari anak-anak untuk memiliki hati Tuhan untuk ya sekolahnya, untuk teman-teman yang mungkin bisa dibilang nakal, bisa dibilang yang nggak jauh dari Tuhan, biar ditarik Tuhan gitu ya. Oh jadi ya luar biasa sekali gitu kan apa yang kalian boleh kerjakan ini lah. Mau tanya nih, pernah nggak sih kalian tuh kayak ketika kalian melayani, kan tadi kan melayani di Revival in School, di sekolah-sekolah, terus ada doa sekolah lah, itu pernah nggak sih kalian tuh ditolak sama sekolah gitu, ditolak untuk kalian, siapa kalian nih aja benar-benar ditolak dari sekolahnya untuk melayani sekolah, itu pernah nggak sih? Ada cerita nggak kalau kalian? Banyak katanya.
Ada nggak Pak? Jawabannya dulu ya. Ya, pernah juga. Pernah sebenarnya kalau ditolak sekolah itu, kalau saya kan lebih di doa sekolah. Nah itu ada satu cerita dari apa ya, anak yang ada di FH. Itu kan orangnya itu doa sekolah di salah satu sekolah yang ada di kota Solo. Disebutkan enggak? Enggak usah. Ada orang ini mau berdoa di salah satu sekolah yang ada di kota Solo, kan hari-hari ini itu online semua. Oh ya, jadi harus masih harus pakai Google Meet. Okay. Otomatis kan harus share link, bagi info di grup Rohkris dan lain sebagainya. Nah satu titik itu karena saya juga nggak tahu kenapa Rohkrisnya itu nolak untuk ada doa sekolah ini. Iya, padahal orang ini kan ndak mau buat apa ya, ndak mau buat apa untuk narik mereka atau apa, ndak ada maksud lain, cuma mau berdoa, tapi tiba-tiba malah ditolak sama Rohkrisnya. Bahkan orang ini dihujat di grup Rohkris. Sampai grup Rohkris itu ketika orang ini mau doa sekolah, grup Rohkrisnya itu dibisukan. Malah sampai segitu. Ya, sampai dibisukan, grup Rohkrisnya itu dibisukan. Orang ini kan susah, ndak bisa share link, sampai akhirnya ya orang ini apa namanya, PC orang, PC ini orang ya satu anak demi satu anak demi satu anak di itu. Jadi agak gimana gitu ya, maksudnya kan ada orang yang pengen punya hati untuk berdoa untuk teman-temannya, untuk sekolahnya, malah teman-teman yang bisa dibilang satu iman gitu, maksudnya ya di grup Rohkrisnya malah menolak gitu kan. Ya itu mungkin ya proses ya, itu ya namanya ya, mungkin ya proses yang harus dilewati lah. Pasti kalau kita punya hati yang benar ya, sikap hati yang benar, pasti Tuhan akan ya berikan jalan lah untuk seperti itu. Kalau Gasi ada nggak? Kalau saya mungkin itu ya, waktu ketemu guru lah seperti itu gitu. Ya mungkin wah ini dari apa, dikira saya menggerejakan atau seperti apa lah, kayak gitu. Kadang itu ditolak ya, kita udah ngomong baik-baik juga ya seperti itu, wah dikira wah ini dari apa, karena kan kita juga masih anak-anak muda semua, maksudnya apa, wah nanti pengajarannya gimana, khotbahnya seperti apa, harus dari ini itu, dan ya intinya itu apa ya, ditolak. Kemungkinan besar di sana juga guru itu mungkin mempertanyakan juga, sekalipun kita udah menjelaskan, mungkin saya juga nggak ngerti, maksudnya entah gurunya yang nggak percaya sama kita atau seperti apa ya, saya nggak tahu. Tapi kalau ditolak ya pasti pernah. Oke, itu kan mungkin yang kalian boleh apa ya, struggle ya, struggle yang boleh kalian alami ya. Mungkin nggak gampang juga ketika mungkin untuk pengen melayani, sebenarnya hati kita itu tulus benar-benar pengen melayani, tapi ya mungkin ya karena mungkin nggak tahu juga gitu kan, guru-guru kan dan lain sebagainya seperti itu. Nah ini ada pertanyaan lagi nih, kalian pernah nggak sih ketika kalian melayani itu kan kalian sudah berjuang habis-habisan, mungkin kalian sudah memberi waktu, sudah memberi apapun lah, uang mungkin, terus kalian tuh masih belum melihat hasil dari pelayanan kalian gitu. Pernah nggak? Kalau pernah itu rasanya gimana? Terus seperti apa? Kalau pernahnya pernah, mungkin sering juga. Karena apa ya? Ya untuk pelayanan seperti itu kita punya hati untuk generasi ini juga, kita melayani mungkin sudah izin sama gurunya, mungkin sudah bisa terbuka sekolahnya, sama anak-anaknya juga mungkin masih udah dimentori seperti itu, untuk belum melihat hasil. Mungkin bukan malah belum melihat hasil, malah hilang orangnya. Ya sering kali kita ya nggak tahu kenapa, mungkin anaknya yang nggak kuat untuk dididik atau kitanya yang salah. Masih saya juga koreksi secara pribadi juga apa yang salah seperti itu, tapi juga sambil belajar juga untuk seperti itu kok apa ada banyak yang hilang juga. Seperti apa ya, gimana ya, ya ada lah seperti itu, pernah dan mungkin sering juga, cuma nggak sering banget sih. Yang kalian rasain apa ketika kalian melihat suatu hal yang apa kita sudah berjuang tapi kayak belum ada hasilnya, itu gimana kalau kalian? Kalau apa ya, sedih pun juga ada, karena Tuhan udah diperjuangin seperti ini tapi kok malah anaknya hilang, malah seperti ini. Nah
mungkin yang di hati secara jasmani lah, secara jiwa itu ya tetap sedih gitu. Karena sudah diperjuangin, mungkin udah diwedangan, udah dibayarin, udah jauh-jauh dijemput dan sebagainya, masih anaknya nggak mau di sana, atau mungkin juga kadang juga dari orang tuanya. Jadi mungkin wah udah nggak ikut, pokoknya udah di gereja aja cukup ya, seperti itu, nggak usah ibadah yang lain, seminggu 1 kali aja udah cukup, seperti itu juga ada. Jadi bermacam-macam, sangat kompleks sekali, dan untuk hati ya sedih, cuma kita tetap taat ya. Saya sendiri saya tetap taat untuk saya masih mau melayani, karena nggak semuanya itu juga zong, nggak semuanya itu juga gagal dan lain sebagainya. Ya ada orang-orang yang bertumbuh, orang yang jadi orang luar biasa itu juga banyak gitu. Kalau Bani gimana? Pernah nggak? Pernah. Pernah ya? Ya, sering malahan. Oke. Sering juga, Kak. Dulu waktu masih di SMA 5. Kan dulu juga ada doa sekolah di sana. Nah, kita kan doa sekolah itu ya enggak cuma doa sekolah, jadi ada waktu-waktu di mana mentoring satu persatu. Ya kayak Mas Gasi tadi. Cerita sharing. Ya, gitu. Sharing di wedangan. Di rumah, datang ke rumah kan ada warung di tempat Tuhan. Kasih makanan, kasih minum, tapi sampai akhirnya waktu mau lulus dari SMA 5 itu malah anak-anak hilang semua. Oh, jadi nggak ketarik gitu ya? Ya, malah enggak. Rasanya gimana, Ban? Kayak sedih, kecewa. Sempat kecewa juga gitu ya? Secara jasmani. Oke. Nah, ini kan mungkin kalian kan yang sering selalu berhubungan sama anak-anak, misal sama anak-anak sekolah, kalian berbagi hidup, kalian sudah meluangkan waktu, bisa dibilang mungkin sampai ngorbanin uang, mungkin kalian sudah banyak hal kalian beri untuk generasi lah. Mungkin ada hasil yang bisa dibilang nggak enak gitu, maksudnya hasil tidak sesuai ekspektasi kita gitu lah. Kan mungkin tadi cerita ada sedih, ada kecewa lah. Untuk kalian menyikapi hal itu gimana? Maksudnya menyikapi ketika melihat ini faktanya itu nggak menyenangkan, maksudnya bikin sedih, bikin kecewa lah. Untuk menyikapi hal itu biar kalian tuh nggak kayak down atau gimana, itu gimana kalau kalian sendiri? Kalau apa dulu nih yang jawab? Oke, kasih dulu aja nggak apa-apa. Kalau saya menyikapinya juga untuk secara pribadi ya, saya pribadi ya, yang pertama yang saya lakukan tetap berdoa. Karena emang bener, maksudnya tetap berdoa karena balik lagi ke sana. Karena kalau gini, kalau saya menyikapinya dengan wah kok seperti ini, wah malah hilang dan lain sebagainya, saya akan berlarut dengan ya perasaan seperti itu, dan akhirnya malah saya nggak bangkit-bangkit. Justru saya berdoa, saya malah baca firman Tuhan, saya juga malah bukan menghilang dari komunitas. Biasanya kan wah saya itu orang yang gagal kan, ada juga yang seperti itu, saya orang yang gagal, terus udahlah nggak usah Eva lagi, wah nggak usah mentoring lagi, wah kan saya udah gagal nih, nanti tak coba lagi mesti gagal lagi ya, seperti ya kayak gitu. Dan saya nyikapinya ya berdoa, saya baca firman, dan saya juga nggak keluar dari komunitas itu. Jadi justru ketika di situ justru saya semakin belajar nih, wah Tuhan, apakah saya masih kurang dalam berjuang, atau harus 2 kali lipat dari itu saya harus berjuang, atau seperti apa. Dan intinya itu untuk jadi gini, sedih itu boleh dalam pelayanan untuk kehilangan, tapi untuk berhenti melayani lah itu di hati saya nggak ada seperti itu. Maksudnya untuk menyerah sama anak-anak ya seperti itu, untuk berjuang itu untuk menyerah itu enggak seperti itu. Jadi intinya tetap untuk melayani seperti itu tetap ada lah. Untuk menyikapinya ya tadi berdoa, baca firman lagi, koreksi, dan jangan keluar dari komunitas itu aja sih kalau saya. Kalau Bani gimana? Ya kalau saya kan ketika dulu harus doa di sekolah, terus melayani satu jiwa demi satu jiwa, saya itu kan yang nyuruh Tuhan gitu. Oke. Dapatnya kan dari Tuhan, yang nyuruh Tuhan, sampai akhirnya ketika di lapangan itu ternyata berbeda sama ekspektasi. Malah hilang semua dan lain sebagainya. Ya satu hal yang tak lihat itu cuma janjinya Tuhan. Jadi mungkin kalau keadaan kan mungkin kadang naik kadang turun, tapi yang dilihat ya janjinya Tuhan aja. Jadi kalau ada jiwa-jiwa yang hilang,
ya tetap positive thinking. Kalau jiwa hilang, ujung-ujungnya kalau ndak saya yang mendewasakan orangnya, saya sendiri yang didewasakan. Oke. Jadi seperti itu ya, tetap pandang janji Tuhan, karena janji Tuhan itu ya dan amin gitu kan ya. Nah ini mau tanya nih yang terakhir di segmen ini. Ini kan kalian kan sedang melayani generasi zaman now, generasi anak-anak muda di zaman sekarang gitu kan. Nah ini kan beda-beda kalau ngomong generasi zaman sekarang itu kan semakin kesini itu semakin unik-unik, apalagi digital yang semakin berkembang gitu kan. Jadi semua mungkin by handphone dan lain sebagainya. Mungkin sekarang yang lagi marak ya mungkin game HP gitu kan, misal kayak main e-sport dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Nah kalau kalian tuh cara mementori atau cara membimbing generasi zaman sekarang tuh bagaimana? Kalian kan mungkin yang sering bertemu nih anak-anak, mungkin kan berbeda-beda juga masalahnya. Nah ini kalian ada nggak sih cara untuk mentori generasi zaman sekarang itu seperti apa gitu? Ya oke. Kalau di generasi zaman sekarang ya karena itu berbeda. Jadi saya pun juga baru belajar karena kita semua belajar di sini. Semua belajar, dan waktu saya maksudnya SMP SMA itu kan banyak temen yang ngerokok dan lain sebagainya. Maksudnya untuk game online dan apalagi TikTok kan seperti itu kan belum masih jauh. Nah, jadi ketemunya itu dengan orang-orang yang ngerokok, jadi ya udah tahu lah, maksudnya dulu juga terjun di sana lah. Tapi di tahun-tahun ini juga kan sudah cukup berbeda, dan saya pun juga menemui generasi zaman sekarang itu untuk orang rokok, narkoba dan sebagainya itu masih ada, cuma nggak sebanyak dulu, tapi lebih banyak generasi ini yang nakalnya itu lebih ke ya itu keterikatan dengan game online, terus TikTok sampai yes kayak gitu intinya. Bukan kenakalan yang ngerokok ya seperti itulah, tapi berbeda, udah beda zaman. Dan untuk menyikapi hal itu ya balik lagi tadi juga masih belajar juga, dan di sana juga saya lebih apa ya, sebenarnya balik lagi ke mentoring untuk semuanya itu dibalikkan lagi ke mentoring. Jadi apa ya, kalau saya itu dari hati ke hati sih. Jadi tetap apapun masalahnya, maksudnya dia mau keterikatan dosa ini itu entah dulu rokok dan lain sebagainya seperti itulah, untuk menyikapinya itu tetap dibalikkan lagi dari hati ke hati. Nah mungkin untuk tipsnya itu pendekatannya mungkin juga itu ya, nggak langsung kan misal jiwa baru langsung ayo dari hati ke hati kan nggak bisa. Nah ini tipsnya, mungkin tipsnya itu untuk mendekati orang-orang yang seperti itu. Saya cukup gini, bukan saya ikut-ikutan mereka, cuma saya juga harus punya wawasan. Jadi misal game online seperti itu ya, saya kan juga harus tahu maksudnya Mobile Legends itu apa sih gitu. Oh seperti ini, mungkin sesekali juga pernah download main juga gitu. Oh seperti ini. Nah jadi tapi sekarang udah dihapus. Nah untuk ketemu lagi kan untuk mungkin jiwa baru, orang yang ketemu dengan game online, wah seperti ini, oh itu, nah saya bisa mulai nyambung di sana lah. Lama kelamaan kan bisa ngobrol, maksudnya untuk menyatukan titik temunya itu. Nah seperti itu. Atau kalau orang-orang yang keterikatan dengan TikTok ya seperti itu, generasi seperti itu ya, saya buka TikTok juga nonton. Dan di sana apa sih yang hari-hari ini baru terjadi juga, anak muda itu seperti apa. Jadi saya juga harus lihat seperti itu, dan oh ternyata ini. Jadi orang anak itu tanya, "Mas gini." Oh, saya udah tahu. Oh ya gini lah. Habis itu saya balikkan ke firman Tuhan. Lah itu kan sesuatu yang nggak bener nih. Nah, akhirnya baru mulai masuk di sana. Lah mungkin cara yang saya lakukan itu seperti itu sih. Mungkin kalau Bani punya sesuatu yang lain. Kalau Bani gimana? Ada nggak? Ya kalau saya ya nggak jauh beda sih, soalnya kan juga sama. Layanannya sama. Nggak jauh beda kan, kayak yang ada di Eva juga. Itu kan banyak anak-anak yang kayak main game online, terus TikTok juga ada. Kalau dulu ya, kalau zamanku kan masih kayak ngerokok dan lain sebagainya. Kalau iya tidak kan udah jelas gitu kalau ngerokok.
Tapi kalau nggak game online, TikTok gitu tuh juga kadang juga bingung kalau kita nih Kak tadi Mas Gasi ngomong kita nih nggak tahu TikTok itu apa, Instagram itu apa, atau game online ini dalamnya kayak gimana, ya nggak akan ngerti jeleknya itu di mana, yang salah yane itu di mana, nek tidak ya tidaknya itu di mana. Jadi ya sama Kak Mas Gasi cari wawasannya dulu, kalau udah masuk ke anak itu ya dibalikkan ke firman Tuhan lagi, kalau ya tidak. Oke, Mungkin ya, berarti ya agak beda generasi, beda peperangan ya bisa dibilang seperti itu ya. Jadi benar-benar setiap kita yang mungkin melayani jiwa-jiwa, melayani generasi itu harus tahu lapangan bahasanya gitu ya, harus tahu lapangannya itu seperti apa biar kita itu bisa gerak sesuai dengan ya apa yang Tuhan mau lah, seperti itu ya. Jadi luar biasa sekali gitu kan. Nah ini ternyata masih ada pertanyaan terakhir sudah. Tadi belum terakhir. Nah tadi kan kalian melayani di RIS, di Revival in School, di doa sekolah, di mentoring. Lah ini Mas Fajar mau tanya, menurut kalian pelayanan RIS, doa sekolah, permentoran yang berhasil itu gimana? Kalau berhasil ya, menurut pribadi. Menurut pribadi aja ya. Karena keberhasilan kan beda-beda, maksudnya kayak seperti itu. Lah kalau saya pribadi itu, kalau di RIS kayak gitulah. Kalau di RIS itu ya anaknya itu dia sampai ya mau dimentori dan dia mau dididik seperti itu, sampai dia serupa dengan Kristus, maksudnya dididik terus ya seperti itu dia mau. Nah bagi saya itu sudah luar biasa sekali, sampai melihat dari yang dulu seperti apa sampai sekarang menjadi orang yang ya mungkin udah jauh lah beda dari yang dulu dia nakal dan sebagainya seperti itu, sampai jadi seperti ini tuh, yaitu bagi saya secara pribadi itu udah berhasil. Dan untuk kalau doa sekolah ya seperti itu, mungkin kalau ketika anak itu sudah memiliki hati Tuhan, jadi ketika dia sudah miliki hati Tuhan, dia berdoa untuk sekolahnya, untuk kotanya, untuk bangsanya seperti itu. Tahu ya. Nah, tahu dan udah nggak disuruh lagi, ayo kamu harus berdoa. Dengan sendirinya dia udah berdoa sendiri. Mas aku mau seperti ini, justru dia malah cerita, aku tambah jam doanya ya seperti itu. Bagi saya, wah itu luar biasa, itu wah keberhasilan juga di sana nonton. Ya seperti itu sih. Kalau Fani? kalau saya pribadi berhasil itu apa ya? Kalau di Eva sendiri, bagi saya kalau ada orang yang bertobat itu berhasil. Okay. Ada orang yang kesaksian pertobatan, ada yang mau bertobat ya itu berhasil. Tapi kalau dalam mentoring dan lain sebagainya ya berhasil itu ketika orang-orang itu ya semakin serupa dengan Kristus, lebih dari saya gitu. Lebih dari saya, tapi orang ini kejarnya itu serupanya dengan Kristus, bukan dengan saya. Oke. Luar biasa sekali ya Sobat BMTV. Anak-anak ini, Bani dan Gias ini mungkin masih muda tapi sudah memiliki hati untuk melayani generasi. Bahkan pengen gitu kan, maksudnya jiwa-jiwa yang dilayani, anak-anak yang mungkin dilayani di sekolah-sekolah, di doa sekolah mungkin, atau di komunitas mereka, benar-benar pengen ya sampai satu titik mereka itu serupa dengan Kristus gitu. Jadi luar biasa sekali. Bagi sobat-sobat BMTV, sabar dulu. Habis ini ada segmen terakhir dan akan ada iklan yang mau lewat dulu. Hadir di kota Caruban, pameran lukisan BRR 21 yang diselenggarakan tanggal 1 sampai 7 November 2021. Menampilkan pameran lukisan, layanan lukis on the spot, live music akustik dan tradisional, bedah sastra dan musikalisasi puisi. Pameran ini dimulai dari pukul 11 siang hingga malam hari, bertempat di Eat House Cafe Garden, Jalan Diponegoro nomor 1, Caruban, Jawa Timur. Pameran lukisan BRR 21 gratis dan dibuka untuk umum loh. Pastikan kamu join ya. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV.
Shalom Sobat BMTV, kembali lagi di Talk of Many, Talk Alkitab masa kini. Nah, ini kita di segmen terakhir, kita langsung aja nih. Nah, ini Giasi sama Bani di 1 Timotius 4 ayat 12 itu kan dikatakan seperti ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, ini kan Paulus ngomong sama Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Lah ini ada pertanyaan nih. Kalian pernah nggak sih kayak kalian kan masih muda ini, kalian masih muda melayani sekolah-sekolah, kalian bertemu sama guru-guru, bertemu sama mungkin mentoring sama satu anak demi satu anak, ketemu sama orang tuanya mereka mungkin. Pernah nggak sih kalian tuh kayak diremehkan ketika kalian melayani karena masih muda gitu? Pernah nggak? Kalau pernah sih. Tapi gini, karena saya kan juga melayaninya itu di sekolah, jadi maksudnya ketemunya itu anak-anak yang umurnya di bawah saya, jadi lebih kebanyakan itu mereka juga menghargai. Nah tapi kan juga lah itu waktu ketemu guru kak tadi kan saya juga udah ceritakan terus ini siapa lah nanti seperti apa ya, seperti itu dianggap masih terlalu muda lah ya kayak gitu, akhirnya ditolak. Nah kayak gitu diremehkan seperti itu juga. Dan pernah juga mungkin waktu khotbah seperti itu, pernah sih juga khotbah di kampus atau di mana itu, karena kan saya masih sekolah jadi ya aneh sekali sih itu. Jadi saya masih sekolah tapi khotbahnya waktu itu di kampus, jadi ya di sana ada diremehkan juga, nggak dengerin lah dan sebagainya gitu juga di hati, wah kok kayak gini. Tapi ya mungkin ya karena umurnya juga sih kayak gitu, karena umur. Bapak ini pernah nggak? Pernah juga. Gimana tuh ceritanya, Ivan? Kalau kayak mentoring dan lain sebagainya itu karena ya enggak jauh beda, karena pada masih muda, kebanyakan menghargai. Tapi pernah juga pada waktu itu sharing di ada pendeta gitu kan, ada pendeta datang ke rumah. Ya saya kan pada waktu itu bingung milih kuliah karena kan gitu. SMA mau kuliah. Ya di sana saya itu kan share tentang kalau hati saya itu ada di sekolah-sekolah, untuk melayani sekolah-sekolah, melayani jiwa-jiwa yang ada di sekolah. Otomatis kalau kuliah itu kan enggak bisa yang di asrama. Karena kalau di asrama kan harus ninggalin jiwa-jiwa yang ada di sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Karena harus fokus di sana. Ya, gitu ya, karena harus fokus di sana. Nah, singkat cerita, pendetanya itu saya menghargai. Sampai sesopan-sopannya itu caranya gimana biar bisa ngomong sama pendetanya ini. Tapi singkat cerita, pendetanya ini malah pakai nada tinggi gitu loh. Kalau mau melayani jiwa-jiwa, mau melayani sekolah itu ya harus sekolah dulu baru apalagi masih muda dan lain sebagainya. Nah di sana sebenarnya cukup tidak enak, bahkan di sana itu ada banyak saudara pada waktu itu. Ada banyak saudara sampai satu titik pendetanya ini marah, padahal saya secara pribadi udah ngomong sesopan-sopannya gimana biar bisa menghargai. Tapi sampai satu titik karena saya kan juga ngeyel kalau enggak mau ninggalin ini sekolah dan jiwa-jiwa. Karena udah nangkep diri. Udah nangkep di sini. Sampai satu titik kan pendetanya itu marah. Ya saya ini pendeta loh. Sampai di sana ya saya cukup malu pada waktu itu karena banyak saudara di sana. Bahkan di sana dikasih tahu, udah kita doa penutup aja daripada kamu malu di sini. Ya udah pada waktu itu cuma diem aja. Tapi di sana ya saya nangkep deh ya, ini ayat ini tadi. Karena engkau rendah, karena engkau muda. Ya. Berarti ya cukup ada pengalaman ya, maksudnya ketika mungkin kalian masih muda, mungkin kadang ada ya proses itu bagian dari proses kehidupan juga kan, maksudnya mungkin ada orang yang masih belum percaya gitu kan karena kita masih muda, ya itu ya nggak apa-apa lah, maksudnya kita kan yang penting hati kita tulus, yang penting hati kita pasti mau melayani gitu kan. Nah ini ada pertanyaan seperti ini, kalau kita bandingin ya maksudnya kan anak-anak muda zaman sekarang mungkin lebih bergaul dengan komunitasnya, mereka mungkin senang-senang dengan komunitasnya, mungkin nongkrong gitu kan. Zaman sekarang kan
ngopi gitu kan, nongkrong atau wedangan atau yang lain sebagainya, atau main game online bareng-bareng mabar gitu kan. Ya itu kan anak-anak muda zaman sekarang lah. Nah ini kan mungkin banyak banget nih, pasti banyak banget godaan kanan kiri gitu kan. Tapi kok kalian tuh masih mau melayani gitu, padahal dalam pelayanan kan pasti nggak selalu yang menyenangkan, pasti mungkin pernah kecewa gitu kan, mungkin capek dan lain-lain gitu kan. Pernah nggak ngerasa pengen kayak anak-anak muda lain dengan segala kehidupan mereka di zaman sekarang? Bani dulu nih, Bani dulu. Kalau kayak anak-anak muda lain itu udah pernah. Oh, karena udah pernah gitu ya. Sebelum bertobat itu kan udah pernah. Udah capek di sana kan. Tapi kan kayak masuk di Firehouse ketemu sama keluarga yang ada di Fire Generation itu. Bagi saya itu kasih karunia. Oh, gitu. Ada kasih karunia di sana. Tiba-tiba kan di sana dari ketemu keluarga Fire Generation juga kan ngalami kasih Tuhan di sana sampai satu titik itu untuk balik lagi ke dosa lama, kayak balik lagi kayak anak-anak yang lain mungkin main TikTok dan lain sebagainya itu kayak udah enggak gitu. Udah enggak, karena yang kayak gitu ya dulu juga udah pernah juga, malah rasanya itu kebalikan, kayak pengen bantu mereka juga, pengen jangkau ya, pengen jangkau mereka ya. juga buat kenal Tuhan. Kalau kayak sih, kalau saya nek pengen itu udah enggak. Udah enggak kan? Sampai enggak ya kalian. Enggak, karena apa ya? Ya nilai yang udah ditanam, maksudnya firman Tuhan seperti itu udah kuat menurut maksudnya untuk ya udah kuat lah untuk hal itu. Jadi untuk mengarah lagi ke sana udah enggak lah. Tapi nek untuk tadi yang untuk kalau pelayanan terus pengen berhenti itu pernah. Dari kayak karena udah capek banget, wah umpamanya itu pusing capek dan sebagainya, pengen berhenti untuk meletakkan semuanya, pernah kayak gitu. Tapi nek untuk balik lagi ke sana itu enggak. Jadi mungkin untuk istirahat atau seperti itu pernah lah, tapi untuk balik lagi ke sana enggak. Karena ya itu balik lagi mungkin ya karena Tuhan yang panggil hidup saya, ya udah ini semua hidup saya. Biasa sekali. Jadi benar-benar sampai, karena godaan kanan kiri pasti ada gitu, tapi sampai kalau ditanya pengen balik yang dulu enggak ada. Jadi benar-benar luar biasa gitu kan. Ini pertanyaan terakhir nih. Ya ini mungkin jauh sekali. Apa yang bakal kalian kerjakan di 5 atau 10 tahun ke depan? Apakah kalian masih tetap melayani generasi atau gimana? Oke, kalau 5 sampai 10 tahun ya cukup lama juga. Jadi ini juga bisa dibilang deklarasi ya. Deklarasi. Ini umur saya 21, 5 tahun 26, 10 tahun 31. Ya. Kalau dari saya untuk melayani generasi tetap masih ada karena dari hati, benar-benar dari hati. Dulu saya juga udah intinya ngomong lah sama Tuhan, intinya saya tetap untuk melayani generasi ini, saya akan tetap berjuang untuk melayani generasi. Dan mungkin untuk 5-10 tahun ke depan ya nggak di lingkup hanya mungkin di Solo saja, mungkin bisa yang saya tangkap itu juga saya pengen juga ya ke luar pulau mungkin, atau ke kemanapun yang Tuhan mau ya saya akan ada di sana juga. Dan intinya lebih luas lah jangkauannya daripada yang sekarang ya, seperti itu. Jadi untuk melayani generasi tetap pasti, dan nggak bakalan ditinggal. Kalau Bani gimana? Kalau saya kan masih kuliah. Masih kuliah tapi tetap untuk melayani generasi tetap, karena panggilannya juga ke sana juga. Tapi untuk 5 tahun aja. 5 tahun dulu. Untuk 5 tahun dulu mungkin lebih banyak memperlengkapi hidup sama juga melayani. Tapi kalau nanti pelayanannya sampai kemana masih belum tahu. Ya nanti ikut jalannya. Iya, ikut jalannya Tuhan. Ya, luar biasa sekali nih mendengar cerita-cerita dari GAC sama Bani ini. Sudah sejak masa muda mereka punya hati untuk melayani generasi ya. Bagi sobat-sobat BMTV ya,
dimanapun kalian berada juga, ayo mari kita sama-sama belajar gitu kan, karena generasi ini membutuhkan setiap uluran tangan gitu kan. Ya mungkin uluran tangannya Tuhan melalui hidup kita semua gitu kan. Nah ini yang terakhir, ada pesan nggak sih buat teman-teman sobat-sobat BMTV yang mungkin mendengar kalian ini? Mungkin ada anak-anak muda juga yang mendengarkan video ini, mungkin kalian ada pesan pribadi nggak buat mereka gitu kan? Gantian. Pesan buat anak-anak muda mungkin. Anak muda. Ya untuk anak-anak muda terkhusus yang ada di sekolah-sekolah juga. Kayak apa namanya? Kayak saya pribadi dulu kan, saya kenal yang namanya dosa itu juga sebenarnya dari sekolah. Jadi sebenarnya ketika kita ada di sekolah, ketika umur kita masih muda tadi juga, yang muda itu malah seharusnya bisa jadi teladan untuk teman-teman yang lain. Jadi kita sebagai anak-anak muda ya, kita harus kita harus belajar untuk semakin serupa dengan Kristus, karena di masa muda kita itu kita akan lebih bisa jangkau mungkin teman-teman yang masih nakal dan lain sebagainya. Ketika kita bisa serupa dengan Kristus, ada hati Tuhan di sana pasti, apalagi kita yang masih punya tenaga yang lebih, kita akan lebih bisa buat dampak itu mungkin lebih besar lagi. Ya, kalau untuk usaha anak muda ya, karena anak muda itu kan luar biasa kuatnya, maksudnya untuk ngotot ngeyel lah gitu. Masih banyak, jadi untuk kayak gitu. Nah pesan saya untuk mengarahkan, karena anak muda itu kan ya kuat tadi lah, kuat, dan di sana lebih, maksudnya ngototnya itu jangan di sesuatu yang salah. Jadi ngotot main game, nonton aku kuat 2 hari lah gitu. Kayak gitu atau lihat YouTubean terus K-pop seperti itu kan kuat sekali tuh. Anak muda itu sampai berjam-jam lah kayak gitu, itu kan kekuatan yang salah seperti itu, maksudnya diarahkan sesuatu yang salah. Nah pesan saya untuk semuanya itu kekuatan yang mumpung masih muda, kita masih kuat untuk melakukan banyak hal. Lebih baik untuk kita melayani Tuhan, untuk melayani generasi, dan banyak hal yang masih bisa dikerjakan, karena ya melihat generasi hari-hari ini masih banyak lah uluran-uluran tangan yang kita harus jangkau mereka ya, seperti itu. Oh luar biasa ya. Saya juga mau ngasih pesan nih buat yang terakhir nih. Jadi di 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16 ini ada pesan Paulus untuk Timotius, dan saya pun juga berharap kita semua yang dimanapun kalian berada, sobat-sobat BMTV, kita mau sama-sama dengar nih pesan Paulus untuk Timotius. Jadi jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi ayat ini luar biasa sekali, saudara. Buat siapapun kita lah, buat saya, buat Giasi, buat Bani, buat sobat-sobat BMTV dimanapun kalian berada, yang mungkin kalian sedang melayani generasi, tetap terus untuk bertekun dalam membaca kitab-kitab, dalam membaca Alkitab gitu kan, membangun diri dalam ketika kita mengajar, dan jangan lalai dalam mempergunakan kasih karma yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita gitu kan, dan terus memperhatikan semuanya, mengawasi diri gitu kan, mengawasi hidup kita, mengawasi ajaran kita, bertekun dalam semuanya gitu, dan karena kita akan menyelamatkan diri kita dan semua orang yang mendengar setiap kita gitu, saudara. Jadi terima kasih buat Giasi, buat Bani atas waktunya mau hadir di Talk of Many. Nanti next kalau ada
gas ya. Jadi terima kasih juga buat sobat-sobat BMTV dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kesaksian dari Giasi sama Bani. Semoga melalui cerita-cerita mereka, apa yang mereka boleh bagikan tuh bisa memberkati kita semua. Amin. Jangan lupa untuk sobat-sobat BMTV terus dukung channel Berita Mujizat dengan cara like, comment, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya ya, biar agar dapat notifikasi video-video terbaru dari Berita Mujizat TV. Dan terima kasih buat semuanya, dan saya Fajar, Giasi, Bani, kita semua pamit, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Berita Mujizat TV.